wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Khatamul anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin sedang Jumat rahimakumullah. Yang pertama tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana siang yang berbahagia ini kita masih bisa dipertemukan oleh Allah untuk melaksanakan salat Jumat. Kemudian selawat salam kita haturkan keharibaan Nabi Agung, Nabi Yuna, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, dan para pengikut-pengikutnya yang setia menjalankan sunnahnya hingga akhir zaman. Semoga kita yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini senantiasa kelak mendapatkan syafaatul ummah di yaumil akhir. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kaum muslimin jemaah Jumat rahimakumullah. Kemudian selawat beriring salam senantiasa kita sanjungkan, kita haturkan keharibaan Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabat dan para pengikutnya yang setia menjalankan sunnahnya hingga zaman. Dalam suasana bulan Ramadan yang mulai ini, kaum muslimin, mari kita tingkatkan kualitas keimanan, ketakwaan kita kepada Allah. Takwa dalam arti melaksanakan segala apa-apa yang diperintahkan oleh Allah dengan sekuat tenaga dan kemampuan kita, dan menjauhi segala apa-apa yang dilarang dengan sekuat tenaga dan kemampuan kita. Jemaah yang dimuliakan Allah, derap pembangunan negara kita semakin meningkat di segala bidang kehidupan umat. Di satu sisi adanya peningkatan di berbagai sektor kehidupan dan pembangunan. Kemudian di sisi lain masih dirasakan kesenjangan sosial di masyarakat kita. Semua itu sebagai akibat adanya arus modernisasi dan pembangunan. Maka dalam hal ini sangat tepat bila pada saat ini khotib ingin memberikan sedikit tentang pendayagunaan gerakan zakat, infak, dan sedekah di tengah-tengah kehidupan umat kita. Bila dikaji, zakat, infak, dan sedekah adalah termasuk salah satu ibadah yang bersifat sosial dan dapat dijadikan sebagai usaha pemerataan kesejahteraan sosial. Dengan demikian, zakat, infak, dan sedekah dapat diupayakan sebagai alternatif pemecahan dan penyelesaian masalah-masalah sosial di kalangan umat, serta sekaligus sebagai ikhtiar pengembangan dan pembangunan umat Islam itu sendiri. Kedudukan harta dalam Islam adalah termasuk amanah Allah Subhanahu wa taala, dan ada sebagian harta tersebut hak orang lain yang seharusnya ditunaikan sebagaimana ketentuan syariat atau hukum Islam. Dalam hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim. Inna sholataka sakanun lahum wallahu sami'un 'alim. Ambillah zakat dari harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di atas ini, kaum muslimin rahimakumullah, dengan tegas menunjukkan perintah untuk menunaikan zakat. Oleh karena itu, zakat, infak, dan sedekah termasuk wajib hukumnya, sehingga diharapkan zakat, infak, dan sedekah mampu menjadi suatu gerakan penggalian dana di kalangan golongan-golongan orang armia atau orang-orang kaya muslimin. Taraf hidup umat manusia sebenarnya tidak dapat terlepas dari faktor sosial, pendidikan, keahlian, dan kemampuan
sehingga sesuai dengan fitrah kehidupan umat manusia itu ada yang kaya ataupun ada yang miskin, ada yang hidup penuh kecukupan ataupun ada yang hidup penuh kekurangan, atau hidup penuh keberuntungan ataupun hidup yang penuh dengan kesengsaraan. Sehingga kondisi demikian perlu sekali diupayakan suatu ikhtiar untuk menanggulangi kesenjangan sosial antara si kaya dan si miskin. Di antaranya perlu pendayagunaan zakat, infak dan sedekah itu tadi. Sebagaimana dijelaskan Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya, wa'alimhum annallaha aftaradu 'alaihim sadaqah tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu 'ala fuqaraihim. Beritahukan kepada mereka, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan kepada mereka sedekah atau zakat yang diambil dari orang-orang kaya dan diberikan kepada orang-orang fakir di kalangan mereka. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, betapa jelasnya sistem pembagian zakat, infak dan sedekah sesuai dengan ketentuan syar'i sebagaimana dijelaskan Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubihim wa fir riqab wal gharimina wa fi sabilillah wa ibnis sabil fardatan minallah wallahu 'alimun hakim. Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'alaf yang dibujuk hatinya untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Kaum muslimin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, langkah selanjutnya adalah usaha untuk memasyarakatkan gerakan infak, zakat dan sedekah tersebut di tengah-tengah kehidupan umat kita. Kita sadar selama ini masalah zakat, infak dan sedekah belum banyak disentuh lewat pendekatan dakwah. Sebenarnya sumber dana umat ini memiliki kontribusi cukup besar dalam pengembangan Islam ini, baik peningkatan sumber daya umat maupun pengembangan dakwah. Oleh karena itu sudah waktunya memulai gerakan zakat, infak dan sedekah benar-benar menjadi gerakan umat secara nasional. Adapun gerakan umat ini dapat ditempuh melalui sistem pendekatan Qur'ani sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ud'u ila sabil rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik pula. Akhirnya kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di tengah pandemi Covid-19 ini kita senantiasa diberikan kekuatan lahir dan batin oleh Allah Subhanahu wa taala, kemampuan untuk menegakkan dan menjunjung tinggi ajaran Islam ini menuju kesejahteraan hidup umat baik di dunia maupun di akhirat. Dan kaum muslimin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa Ramadan kita telah mencapai ke 22 hari ini. Ramadan kita sudah 22, di mana di sini Ramadan ini berpesan kepada kita semua, khususnya kepada kaum muslimin yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Kata Ramadan begini, sahabat, aku akan pulang. Sudah hampir sebulan bertamu, namun sering sekali aku ditinggalkan sendirian. Kalau sering dikatakan istimewa, namun perlakuanmu terhadapku sangat tak luar biasa. Oleh-olehku nyaris tak kau sentuh. Al-Quran hanya dibaca sekilas, kalah dengan update status handphone dan lain sebagainya. Salat kita tidak lebih khusyuk. Tak banyak kita memohon ampun kepada Allah karena sibuk menumpuk harta. Malam dan siang kita tak banyak dipakai berbuat kebajikan. Tak pula kita banyak bersedekah di bulan Ramadan ini. Sahabat, aku seperti tamu yang tak diharapkan, sehingga sepertinya aku tak menyesal kalau kau kutinggalkan. Padahal aku datang dengan kemuliaan, satunya tak pulang dengan kesia-siaan. Percayalah sahabat,
Aku pulang belum tentu akan kembali datang, sehingga seharusnya kau menyesal telah menelantarkan. Masih ada 8 hari lagi. Semoga kita sadar sebelum aku benar-benar pulang, karena umurmu hanyalah kita singkat yang akan dipertanggungjawabkan dengan sangat panjang. Jemaah rahimahumullah, pesan Ramadan kepada kita gunakan sisa-sisa Ramadan ini banyak-banyak kita memupuk amal kita yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan kepada kita dan yang mengangkat segala wabah penyakit corona ini dari muka bumi ini, sehingga kita jadi bisa melaksanakan sholat Idul Fitri, bisa bersilaturahmi kembali. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu lakum fil Qur'anil Karim. Nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa sa'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi waffaqana li'ada'il jumi' wal jama'at wa hadana ila sabili iktisabi a'malis sa'adat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah Rabbul ardini was samawati wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mu'ayyadu bi afdalil ayati wal mu'jizat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ta'aqatal awqatu wa sa'at sama ba'd. Wa ya ibadallah ittaqullah wa hafidhu ala ta'ati wa hudul jumi wal jama'at. Qala Allah ta'ala يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون واعلموا أن الله تعالى صلى على نبيه قديما فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين آمين يا الله رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوة يا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين واخذل الكفرة أعداء الدين. اللهم أصلح الراعي والرعية واجعل بلدتنا هذه بلدة إندونيسيا وبالخصوص كبوبatan Nandak يا الله رحية محية مطمئنة واجعلنا من سعداء الدار في عافية والسلامة. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. بارك اللهم لنا في شهر رمضان بارك اللهم لنا في شهر رمضان بارك اللهم لنا في شهر رمضان. الصلاة والسلام عليك يا سيدي رسول الله قد قد صلاتي أدركني يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي رسول الله قد صلاتي أدركني يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي رسول الله قد صلاتي أدركني يا رسول الله. اللهم دفن الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف المحترقة والشدائد المحن ما ظهر منها والوطن من بلدنا هذا خاصة ومن كل المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون في الصلاة.